Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Today we are going to learn more about invitation. In this time, we will learn about first how to identification characteristic. Jadi kita akan belajar bagaimana cara mengidentifikasi karakteristik dari invitation. Yang kedua, how to structuring text. Jadi bagaimana cara membuat struktur untuk text invitation. Yang ketiga, how to use and making official invitation. Jadi bagaimana menggunakan dan membuat surat invitation. Invitation. The definition. Invitation is a request, a socialization, or attempt to get another person to join you at a special event. Jadi, invitation itu adalah permintaan sosialisasi ataupun rujukan untuk membuat seseorang untuk ikut dalam acara yang kita adakan. According to Oxford Run Dictionary, invitation is a spoken or written request to somebody to do something or to go somewhere. Jadi, menurut Kamus Oxford, invitation adalah undangan secara lisan ataupun tertulis kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau pergi ke suatu tempat. Oke, selanjutnya tujuan dari invitation. To invite someone to come an event. Jadi tujuannya adalah untuk mengundang seseorang untuk datang ke acara kita. There is a two type of invitation. Yang pertama adalah formal invitation, yang kedua adalah informal invitation. Nah, untuk selanjutnya formal invitation. Formal invitation is usually organized from institute, company, and a kind of it. Usually, formal invitation is written invitation in form. Jadi tuh formal invitation itu biasanya datang dari institut ataupun perusahaan ataupun sejenisnya. Dan biasanya formal invitation itu tertulis dengan format tertentu. And the example of format invitation yang pertama adalah written masthead and numbers letter. Jadi biasanya formal invitation itu ada kop suratnya atau kepala suratnya dan juga ada nomor suratnya. Terus yang kedua adalah official language. Jadi biasanya formal invitation itu menggunakan bahasa yang baku. Yang ketiga, using a stamp. Menggunakan stempel ataupun cap. Seperti kita bisa lihat di surat-surat resmi. Contohnya kayak surat untuk kepala sekolah kan kepala sekolah kan di bawah biasanya di paling bawah di tanda tangan kepala sekolahnya ada capnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah contoh surat formal invitation. Yang pertama kan ada logo, ya. Terus ada cap. Nah, nih ada cap. Terus menggunakan bahasa yang baku. Nah, ini adalah contoh surat invitation, formal invitation. Oke, lanjut. Informal invitation. Informal invitation is an invitation that given by personal to our friends, family, and the others. Jadi itu surat informal ini adalah undangan yang diberikan secara pribadi, bisa ke teman ataupun keluarga. Contohnya example atau ciri-ciri dari informal invitation. Yang pertama, no letterhead. Jadi di informal invitation itu nggak ada kepala surat atau nggak ada cap suratnya.
Yang kedua, diversity casual language. Jadi biasanya itu di informal nutrition itu menggunakan bahasa yang santai atau menggunakan bahasa sehari-hari. Dan yang ketiga, no stamp. Jadi nggak ada stempel atau catnya. Dan yang keempat, colored paper free and maybe historical. Maksudnya tuh kertasnya, contohnya bisa kita lihat dari undangan pernikahan ataupun undangan ulang tahun. Itu biasanya kertasnya penuh warna-warni dan mengandung unsur gambar. Seperti ini contohnya. Nah, ini mengandung unsur gambar. Ini adalah contoh dari surat informal invitation. Next. Nah, ini adalah contoh ungkapan mengundang seseorang atau menerima ajakan seseorang ataupun juga menolak undangan seseorang. Inviting, mengajak. Ini contohnya, do you want to go to the cinema tonight? Apakah kamu mau pergi ke bioskop malam ini? Jika kalian ingin menerimanya, sure, what time? Iya, jam berapa? Kalau kalian tidak bisa nih untuk menerima ajakannya, I love to, but itu misalkan sorry, I have another schedule. Maaf, saya ada acara lain. Gitu. Terus ada lagi, would you like to go to the theater tomorrow? Apakah kamu mau pergi ke teater besok? Nah, kalau kalian ingin menerimanya, I love to, thanks, terima kasih. Terus kalau misalkan nggak bisa nih, I'm sorry, I can't, I have to, bla bla bla. Misalkan ada schedule lagi. Terus, nah di sini kita akan belajar bagaimana menganalisis isi dari invitation informal ini. Kita buka di LKS halaman 36. Nah, langsung aja ke question number 1. What is the text about? Nah, teks ini tuh menceritakan apa sih? Teks itu about invitation student night fair. Jadi ini adalah undangan untuk pekan raya malam untuk siswa. Ini adalah what is the text about. Nah, jadi si text about itu tentang student night fair. Terus yang nomor 2, who is invite? Siapa aja yang diundang? Nah, di sini kan ada NB nih, NB atau notaben for student only. Jadi yang diundang tuh cuman untuk studentnya aja, pelajarnya aja. Terus langsung lanjut ke nomor 3. What event is it? Nah, ini tuh acara apa? Acara apa sih ini nih? Nah, di sini tuh kan udah ada di judulnya nih. Nah, di judulnya ada Students Night Fair. Jadi, untuk jawabannya adalah Pekan Raya Malam Siswa. Terus untuk pertanyaan keempat, who performing band and singing in the event? Nah, siapa nih yang perform band dan bernyanyi dalam event tersebut? Nah, kita bisa lihat di dalam penjelasan di suratnya, itu tuh kita cari tulisan band and singing performance. Di sini ada pada kolom ketiga. Nah, the band and singing performance. Jadi jawaban yang akan tampil adalah student of Sky High School. Terus untuk nomor kelima, what time we can come to the night fair?
Jam berapa kita bisa datang ke night fair ini? Nah, kita cari ada tulisan event open at berapa PM. Nah, terus di sini ada tulisan ini, the event open at 7 PM. Jadi kita bisa datang jam 7 malam. Nah, setelah surat informal, kita coba menganalisis surat formal. Di sini kita bisa lihat contoh surat formalnya. Student Organization of SMA Sakti Indah Surakarta. Nah, kita bisa lihat di halaman LKS halaman 31. Terus kita bisa menganalisnya dengan pertanyaan di task 2. Langsung aja ke pertanyaan nomor 1. What kind of text is it? Kita lihat dulu, ini surat informal atau formal. Nah, ada capnya, suratnya atau kepala suratnya ada. Menggunakan bahasa baku, jadi ini termasuk ciri-ciri formal invitation. Berarti nomor 1, what kind of text is it? The kind of text is formal invitation. Jadi jenis suratnya adalah formal invitation. Nomor 2, who is the recipient of the card? Siapa penerima dari surat ini? Nah, penerimanya kita bisa tahu dari to. To kepada siapa? Mr. Ihsan Suprato, Headmaster of SMA Pejuang Bangsa Surakarta. Terus kita lanjut ke nomor 3. Who is invite the headmaster? Siapa yang mengundang kepala sekolahnya? Nah, untuk siapa yang mengundang kita bisa lihat paling bawah sebagai pengirimnya. Dan pengirimnya nih ada tulisan Eric Bailey. Jadi, who invite the headmaster? Jawabannya si Eric Bailey. Nah, selanjutnya untuk nomor 4. What event will be held? Nah, acara apa yang akan diadakan? Nah, di sini kita bisa lihat di isi suratnya. You are currently invited to the student exhibition. Jadi tentang student exhibition atau pameran siswa. Lanjut ke nomor 5. When will the event be held? When? Kapan? Kapan acaranya akan diselenggarakan? Nah, di sini kita cari yang ada kapan, keterangan waktu, day, date. Di situ tulisannya day, Saturday, Sabtu, hari Sabtu. Date-nya 3 of September 2018. Jadi kapan acaranya akan diselenggarakan? Disimpan pada hari Sabtu. Tanggal berapa? 3 bulan September 2018. Kita lanjut ke nomor 6. What time does the headmaster have to come? Nah, time di situ ada tulisan time kan? Nih, mana nih time? Nah, kan tulisan time kan? Jadi headmaster kepala sekolah akan datang pada jam 9:30 PM. Jadi datangnya jam 9:30 pagi. Terus nomor 7. Where will the event be held? Where di mana? Berarti jawabannya keterangan tempat, place. Jadi acaranya akan diadakan. Jadi kapan? Jadi di mana nih acaranya akan diadakannya? Kata keterangan place. Jadi acaranya akan diadakan di School Hall of SMA Perjuangan Bangsa Surakarta. Terus nomor 8. Who is Eric Bailey?
Eric Bailey itu siapa? Kita lihat Eric Bailey di bawahnya ada keterangan nih, Eric Bailey, keterangan Chief of Student Organization. Nah, jadi tuh si Eric Bailey adalah ketua dari Student Organization, atau dalam bahasa Indonesianya dia tuh adalah ketua OSIS. Nah, itu adalah contoh menganalisis surat-surat informal ataupun formal. Jadi biasanya pertanyaan seperti itu bakalan muncul di soal seperti soal UTS, UAS, ataupun di ujian nasional. Dan misalkan nih kalian ada yang masih kurang paham atau mau ditanyakan tentang invitation, bisa ditanyakan di grup WhatsApp atau langsung ke chat ke saya. Ya udah, sekian pelajaran pada hari ini. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.